Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini menceritakan sejarah peristiwa hebat di masa dinasti Umayyah. Kisah epik Masjid Agung Damaskus. Bayangkanlah Damaskus pada awal abad ke-8. Kota tua itu berdiri megah dengan jalan-jalan Romawi yang lebar, pasar yang ramai, dan di pusatnya berdiri sebuah bangunan kuno, Gereja St. John the Baptist. Pada suatu hari, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik naik ke mimbar di Damaskus dan berkata kepada rakyatnya, "Aku ingin membangun sebuah rumah Allah, sebuah masjid yang belum pernah disaksikan oleh dunia. Sebelumnya, indahnya melampaui istana raja, kokohnya melebihi benteng, dan cahayanya menjadi mercusuar bagi Islam selama berabad-abad." Awal pembangunan. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, ibu kota Islam dipindahkan ke Damaskus, Suriah. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik 705-715 M ingin membangun sebuah masjid yang agung, indah, dan melambangkan kejayaan Islam. Saat itu di Damaskus berdiri sebuah gereja besar, Gereja St. John the Baptist, yang di dalamnya diyakini menyimpan relikwi kepala Nabi Yahya Yohanes Pembaptis. Sebagian bangunan dipakai Muslim untuk salat, sebagian lagi dipakai umat Nasrani untuk ibadah. Gereja itu kemudian dibongkar sebagian, dan ribuan pekerja dikerahkan. Mereka datang dari Syam, Irak, Persia, Mesir, bahkan dari Bizantium yang kalah perang. Sejarawan meriwayatkan bahwa emas, marmer, dan kayu terbaik dikirim dari seluruh penjuru kekhalifahan. Al-Walid sendiri sering turun ke lokasi pembangunan. Ia berjalan di antara para tukang batu, memperhatikan ukiran mozaik, bahkan menegur langsung pekerja yang malas. Ia tidak ingin masjid itu hanya indah, tetapi juga abadi. Sedikit demi sedikit, masjid itu menjelma. Tiang-tiang marmer putih menjulang menopang atapnya. Mozaik emas berkilauan menghiasi dinding, menggambarkan surga dengan pepohonan dan sungai yang mengalir, seakan memberi bayangan surga di bumi. Kubah besar di atas ruang utama memantulkan cahaya matahari siang, menebar cahaya ke seluruh penjuru. Menara-menara tinggi dibangun di sudut masjid, yang kelak menjadi inspirasi menara masjid di seluruh dunia Islam. Pembangunan masjid memakan waktu sekitar 9 tahun. Ribuan tukang, seniman, dan arsitek dari berbagai wilayah Bizantium, Persia, bahkan India dikerahkan. Peresmian masjid ketika pembangunan selesai setelah hampir 1 dekade. Seluruh Damaskus gegap gempita. Orang-orang datang dari jauh untuk menyaksikan keagungan masjid itu. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat ilmu, pertemuan masyarakat, dan simbol peradaban. Sejarawan Bizantium bahkan menulis bahwa kemegahannya tak ada tandingan di dunia Kristen maupun Islam pada zamannya. Masjid ini bukan hanya rumah ibadah, tapi juga pusat ilmu pengetahuan. Ulama besar seperti Ibnu Taimiyah pernah mengajar di sini. Tempat berkumpul masyarakat, pusat dakwah, politik, dan budaya. Situs suci lintas agama. Umat Islam menghormati Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis, dan umat Nasrani juga tetap berziarah ke makamnya yang berada di dalam masjid. Masjid ini menjadi simbol kejayaan Umayyah yang menyaingi keindahan katedral Kristen dan istana Bizantium. Seorang musafir Andalusia abad ke-12, Ibnu Jubair, menulis, "Tak ada di muka bumi ini masjid yang lebih indah dari Masjid Damaskus. Keindahannya melampaui imajinasi, mozaiknya memantulkan cahaya surga." Sejarawan Bizantium menulis, "Belum pernah mata kami melihat bangunan seperti ini. Cahaya emasnya memantulkan surga, dan pilar-pilarnya berdiri laksana hutan marmer putih." Bahkan sejarawan Kristen Bizantium pun mengakui orang-orang Arab telah membangun rumah ibadah yang melampaui segala. Gereja dan kuil kami, Masjid Agung Damaskus, unik karena menyatukan tradisi Islam, Kristen, dan
Bahkan Romawi kuno, pilar-pilar dan lengkungan masih mempertahankan gaya Romawi kuno. Mosaik emas dibuat oleh seniman Bizantium Kristen. Di dalamnya terdapat makam Nabi Yahya Yohanes Pembaptis yang dihormati oleh Muslim dan Kristen. Umat Kristen Damaskus bahkan masih sering datang berziarah ke makam Yahya di dalam masjid. Hingga kini, Masjid Agung Damaskus tetap berdiri kokoh. Lebih dari 1300 tahun kemudian, ia menjadi saksi sejarah panjang Islam di Syam, tempat berkumpulnya ulama dan salah satu peninggalan peradaban Umayyah yang paling monumental. Masjid ini juga berfungsi sebagai balai kota, tempat khalifah dan gubernur berpidato di hadapan rakyat, pusat musyawarah. Disinilah masyarakat berkumpul untuk membahas masalah besar, markas jihad. Ketika pasukan Muslim hendak berangkat berperang, mereka dilepas dari halaman masjid dengan doa bersama. Sejak abad ke-8, Masjid Agung Damaskus menjadi universitas terbuka bagi umat Islam, ulama, qari, ahli tafsir, dan fuqaha. Duduk bersila di serambi masjid, mengajar murid-murid dari berbagai penjuru dunia. Pelajaran meliputi Al-Quran, hadis, fikih, sejarah, hingga ilmu kedokteran dan filsafat. Para pelajar dari Andalus, Mesir, Persia, hingga Asia Tengah berdatangan untuk menimba ilmu. Masjid ini juga menyimpan banyak jejak sejarah penting. Setelah tragedi Karbala 680 M, kepala Imam Husain dikatakan sempat dibawa ke Damaskus dan ditaruh di masjid ini. Sebagian riwayat mengatakan tempat itu kini ditandai dengan makam kecil di dalam masjid. Ketika tentara salib menyerbu Syam, masjid ini menjadi benteng doa dan semangat perlawanan. Pada masa Mongol, masjid tetap dipertahankan sebagai simbol keteguhan rakyat Damaskus. Sepanjang sejarahnya, masjid ini beberapa kali mengalami musibah besar, gempa bumi 748 dan 1893 M, meruntuhkan sebagian dinding dan menara. Kebakaran 1893 M, menghancurkan mozaik emas berharga, tapi banyak yang kemudian diperbaiki. Perang Suriah modern, meski terkena dampak konflik, masjid tetap menjadi simbol persatuan rakyat. Namun setiap kali hancur, umat Muslim selalu membangunnya kembali, seakan Allah menjaga agar masjid ini tidak pernah lenyap dari sejarah. Jika penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad adalah bukti kekuatan pedang, maka Masjid Agung Damaskus adalah bukti kekuatan pena, seni, dan iman. Ia adalah universitas pertama di Syam, monumen arsitektur abadi, simbol spiritual lintas zaman, dan mercusuar peradaban Islam yang masih berdiri setelah 1300 tahun. أشهد